Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras mengakibatkan aliran Tukat Unda Klungkung meluap. Kebakaran menghanguskan bangunan kosong di Jalan Letu Anom lingkungan Banjar Kawan, Bangli. Jangan lewatkan mengunjungi Pura Melanting bercirikan ornamen Cina di Karangasem. Puluhan pengusaha tambang mineral bukan logam dan bebatuan atau MBLB di Karangasem menunggak pajak hingga 37 miliar rupiah lebih. Saat ini, pemerintah Kabupaten dan Kejaksaan Negeri Karangasem menagih para penunggak pajak tersebut. Tercatat ada 20 pengusaha tambang MBLB yang menunggak pajak hingga lebih dari 37 miliar rupiah. Jumlah tunggakan pajak tersebut merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2024. Jumlah tersebut belum termasuk tunggakan pajak tahun berjalan 2025 saat ini. Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Karangasem, Inyoman Sikingura, pihaknya sudah mengundang para pengusaha tambang yang menunggak pajak dan mereka berjanji akan melunasi kewajibannya secara angsuran. Untuk MBLB sampai dengan 31 Desember 2024 ya, piutang itu 37,3 miliar yang ada. Ya. Kalau untuk proses selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, kita sudah yang pertama melakukan upaya-upaya penagihan sudah, ya, menyampaikan surat konfirmasi piutang sudah kita lakukan. Nah, kemudian menyampaikan STPD sudah, bahkan kami juga sudah mengundang mereka, mendatangkan mereka, berdiskusi untuk memberikan pemahaman bahwa mereka masih punya kewajiban untuk membayar pajak itu sendiri, dan mereka ada sebagian yang sudah membayar. Kemudian langkah juga yang sudah dilakukan adalah kerjasama dengan kejaksaan, ya. Jadi ada kerjasama khusus dengan kejaksaan untuk melakukan penagihan itu. Saat ini puluhan pengusaha tambang menunggak pajak selama 10 tahun terakhir. Beberapa perusahaan diantaranya ada yang sudah tidak beroperasi, bahkan sebagian wajib pajak ada yang sudah meninggal dunia. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Dampak kasus lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida Klungkung. Bupati Imade Satria akan menindak tegas pelaku pariwisata yang membangun akomodasi pariwisata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan tersebut untuk memberikan rasa keadilan bagi para investor luar maupun lokal yang menanamkan modalnya sesuai dengan peraturan. Saat ini disinyalir banyak akomodasi pariwisata di Nusa Penida yang melanggar peraturan daerah, baik pada sempadan pantai maupun tebing. Kabarnya dari 3 kepulauan di Nusa Penida, beberapa pantai dimanfaatkan investor yang diduga tidak memiliki izin. Bupati mengaku sudah memerintahkan Kasat Pol PP Klungkung untuk mengawasi secara ketat. Itu kan eksekusinya kan lift kaca. Lift kaca ada di ruangnya kewenangan gubernur dan pusat. Jadi provinsi dan pusat. Jadi kita menunggu arahan beliau. Tentu akan ada mediasi antara kami di Pemda Kabupaten Klungkung dengan pihak investor. Untuk keputusannya sendiri sudah disampaikan ke investor sendiri? Investornya secara lisan sudah, tapi kita undang secara resmi belum. Belum. Kira-kira kapan diundang? Segera mungkin. Karena ini harus kita bicarakan lebih lanjut lagi. Karena kami akan menawarkan untuk pengelolaan di Kelingking itu juga. Oh gitu. Iya. Jadi ada solusi seandainya itu nanti dibongkar oleh Pemprov, ya tentu kita akan menawarkan untuk investornya agar pengelolaan penataan Kelingking, objek wisata Kelingking ini bisa barangkali investornya mau. Oh ya. Iya, barangkali ini belum kami sampaikan.
Pak, ini terkait dengan pelanggaran di Nusa Penida kan ada juga sepadan pantai yang digunakan oleh investor-investor dan juga warga lokal yang membuat usaha. Apakah itu juga akan dilakukan? Semua akan kami lakukan sidak. Semuanya, baik itu yang ada di Kepulauan Lembongan, Ceningan, Jungut Batu maupun ada di Kepulauan Nusa Penida. Jadi tidak akan ada tebang pilih. Bupati Kelungkung juga akan berkoordinasi dengan PT Indonesia KIC Tourism Property Investment Development Group. Perusahaan ini mengaku sudah membayar perizinan ke pemerintah Kabupaten Kelungkung sebesar 1 miliar rupiah lebih untuk membangun tower lift kaca yang kontroversial. Tim Liputan melaporkan dari Kelungkung. Harga cabai rawit di Karangasem melonjak naik. Saat ini di pasaran, per kilogramnya masih berkisar Rp90.000. Pedagang memperkirakan harga cabai rawit akan terus naik, mengingat kondisi cuaca yang ekstrim, sehingga petani cabai mengalami gagal panen. Saat ini pedagang hanya bisa pasrah. Mereka sudah mengeluarkan modal cukup besar dan rentan mengalami kerugian dengan harga cabai saat ini. Kendati demikian, penjualan cabai masih lancar karena pembelian dari para pedagang makanan meski jumlahnya berkurang. Pedagang berharap pemerintah segera melakukan operasi pasar agar harga kembali stabil dan mereka terhindar dari kerugian. Ini beli 90. Ini 5 berapa tadi bilang 50 ya? 50 tadi bilang 50. Itu naik berapa Bu hari ini? Berapa orang kadang naik kadang ini. Kalau cabai ini 90 ya Bu, cabai rawitnya Bu ya. Sebelum naik berapa harganya Bu? 80. 80 ya. Berarti bertahap naiknya Bu ya? Ya bertahap. Untuk keadaan gininya Bu, lancar Bu pasokannya? Ya alhamdulillah lancar. Lancar Yang ya beli dapat? gimana Bu? Yang beli gimana dengan harga naik ini? Kaget ya dia. Kaget ya Bu. Berkurang nggak penjualannya Bu? Enggak, alhamdulillah enggak. Normal ya. Cuman harganya aja naik Bu ya. Dapatnya dari petani apa dari Langsung di pengepul. pengepulnya ya? Oke. Harga cabai yang meroket ini, para penjual makanan bersambal juga merasakan dampaknya. Penjual makanan memilih mengurangi sambal daripada harus menaikkan harga, sebab takut kehilangan pelanggan. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.